Dia harus swab test dulu sebelum dia masuk ke ruangan bersalinnya, dan itu dia harus nunggu 3-4 jaman. Hai. Hari ini kita mau ngebahas kenapa kita memilih sesar dibanding normal. Kenapa? Sebenarnya penjelasannya kalau dari aku pribadi, aku tuh orangnya tuh suka segala sesuatu tuh yang pasti. Apalagi lagi pandemi kayak begini kan, kita perlu kayak segala sesuatu harus pasti kan. Melahirkan itu kita harus swab test dulu. Terus kalau misalkan normal kan kita nggak pernah bisa tahu anaknya itu lahirnya kapan. Resikonya juga banyak kalau misalkan normal. Dan lagi memang anak pertama aku, Nastusya, itu juga melahirkannya secara sesar gitu. Terutama di pandemi seperti ini ya kan, harus mempersiapkan diri, mempersiapkan swab testnya dulu, mempersiapkan kamarnya dan segala macem. Aku lebih nyaman untuk operasi sesar gitu. Jadi daripada kayak kalau normal nggak pasti, nanti harus tanggalnya kayak keburu-buru gitu loh. Maksudnya kayak keburu-buru. Yeah. Lagi sakit-sakit perut harus di swab test dulu, terus harus ditahan dulu. Ada loh sayang, teman aku yang begitu, kayak dia mau normal, dia harus swab test dulu sebelum dia masuk ke ruangan bersalinnya, dan itu dia harus nunggu kayak hasilnya tuh lumayan lama gitu, 3-4 jaman. Oh, maksudnya dia udah kontraksi, udah sakit, dia baru ke rumah sakit kan, itu ketubannya udah pecah. Bisa bayangin nggak gimana hektiknya? Aku sih nggak bisa tuh kayak begitu tuh, dengan ketidakpastian. Bintang-bintang Leo kayak aku tuh bisa rungsing sendiri, ngerti nggak sih? Beberapa temen yang terutama di pandemi seperti ini tuh susah banget gitu, karena awalnya jadi dia memilih untuk normal, tapi dia harus harus disesar karena pembukaannya tuh nggak maju-maju gitu. Jadi dari pembukaan 2 ke 3 ke 4 itu dia nggak maju-maju gitu, sedangkan air ketubannya tuh semuanya udah habis gitu. Ya emang itu salah satu prosedur yang harus dilakukan semuanya. Bukan salah dokter atau rumah sakit. Bukan. Mereka emang harus swab test gitu kan, untuk keselamatan semua orang semuanya. Untuk ibu melahirkan normal maupun sesar harus di swab test. Tapi mungkin itu kejadian kayak udah beberapa bulan yang lalu gitu kali ya. Mungkin makin kesini kan makin teknologi tetap enggak, maksudnya lebih cepat mungkin dapat hasil mungkin lebih cepat. Gue juga nggak tega, maksudnya nanti Chelsea udah sakit, apalagi ketuban udah pecah atau udah pembukaan, kan terus juga bahaya banget buat anak bayinya kan. Terus gitu. harus masih nunggu hasil gitu. Loh itu untuk masuk ke ruangan operasi kan gemes kan. Lucu gitu. Di saat pandemi ini, I think for us, menurut kita terbaik adalah sesar sih buat aku ya, buat kita gitu. Karena kalau sesar itu kan dari jauh-jauh hari kita udah tahu mau tanggal berapa, di minggu keberapa kita mau melahirkan, operasinya juga sudah disiapkan, rawat inapnya juga udah dipersiapkan, mental ibunya juga udah dipersiapkan, mental anak pertamanya juga sudah dipersiapkan. Jadi jadinya ya udahlah, anak pertama udah sesar, anak kedua kita memilih jalan sesar lagi. Nggak ada menggiring opini siapapun untuk ikutan sesar. Pokoknya menurut aku mau melahirkan secara apapun, mau waterbird lah, mau gentle birth, mau sesar, mau normal, apapun, semua itu kalian adalah ibu yang hebat. Itu tidak menentukan masa depan anak kalian. Betul, nggak mengurangi kalian sebagai ibu juga. Jadi ya pokoknya yang pertama menurut aku adalah kita harus memikirkan keselamatan anak dan ibunya juga. That's it. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apapun, kita bisa ngejawab juga. Kalian tinggal komen di bawah. Oke? Thank you. Bye. Jangan lupa subscribe, komen, like, press the bell. Subscribe sekarang ya. Nasar itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Mwah. Udah.